إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Maka tak lupa, mari selepas di bulan Ramadan ini kita terus berupaya kembali meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa dengan sebaik-baiknya, karena takwa adalah bekal, baik bekal di dunia dan juga bekal di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu, memperbanyak ibadah, maka sudah sepatutnya hari ini kita juga mengucapkan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang patut serta harus kita syukuri adalah nikmat iman dan juga kenikmatan nikmat aman. Jadi ada dua nikmat yang patut kita syukuri di hari ini, yaitu nikmat iman dan juga nikmat aman. Padahal nikmat yang kedua atau dua-dua dari nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung. Yang pertama adalah nikmat aman, dan nikmat keamanan tidaklah terasa bagi kita kecuali kita sudah berada di fase atau di keadaan yang mengerikan. Adapun kita selama kita tinggal di dunia atau di Indonesia ini, maka karunia yang ini, yaitu karunia nikmat aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah karunia yang mungkin sering dilupakan. Di antara nikmat yang besar yang sering kita lupakan karena saking terlenanya kita, saking tidak adanya huru-hara yang kita rasakan, maka di antara nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat keamanan. Allah Ta'ala berfirman, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberi makanan untuk menghilangkan ju', yaitu rasa lapar yang kita rasakan, wa amanahum min khauf, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga mengamankan mereka
yaitu dari rasa takut. Ayat ini meskipun konteksnya adalah terkait dengan orang-orang kafir Quraisy, tetapi kandungannya berlaku umum. Maka Allah mengingatkan dengan kenikmatan, kecukupan sandang dan pangan, dan juga kenikmatan akan keamanan yang kita rasakan hingga saat ini, hingga detik ini adalah nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Jamaah sekalian, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, maka banyak negeri dilanda peperangan. Oleh karena itu banyak negeri di luar sana yang dilanda konflik dan juga ketakutan. Saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, dan juga di negeri-negeri muslim yang lain, mereka tidak bisa hidup tenang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Mereka tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Bahkan untuk sekedar makan pun mereka kesulitan. Namun di negeri kita ini, di Indonesia ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita masih bisa beribadah tanpa khawatir ada rudal yang melewati kepala kita. Kita masih bisa beribadah tanpa khawatir akan rumah kita hancur sepulang kita dari beribadah atau tidak. Kita dapat beribadah dengan tenang, kita dapat hidup dalam keamanan, memiliki kecukupan sandang dan juga memiliki kecukupan pangan. Maka ini adalah nikmat yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man asbaha minkum aminan, man asbaha minkum aminan." Kata Rasulullah SAW, siapa yang di pagi hari di antara kalian aminan, yaitu merasa aman, fi syirbihi, dalam tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat badannya, wa inda quwwatu yaumihi, dan di rumahnya ada makanan untuk hari itu saja. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis diriwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Maka kata Nabi SAW, ada 3 parameter yang harus kita syukuri. Maka ketika 3 ini ada dalam diri kita, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia sudah dikumpulkan baginya, yaitu seorang aminan fi sirbihi, dia aman dalam tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, dia sehat badannya, indahu quwwatu yaumihi, dan di rumahnya ada makanan untuk hari itu saja. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang kedua adalah nikmat iman, dan ini adalah karunia yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bahkan yang bisa membuat diri kita beriman adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kata Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang memberi nikmat kepada kalian dengan menunjukkan kepada kalian kepada iman. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka tanpa iman, amal yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan yang lalu tidak ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat bagi orang-orang yang capek-capek beramal, dia ria, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung oleh orang lain, maka di akhirat wa qadimna ila ma amilu, nanti didatangkan amalan kepadanya apa yang dia telah perbuat min amalin, faja'alnahu haba'an mansura, maka kelak amalannya itu akan seperti debu yang berterbangan. Yaitu ketika seorang beramal namun tidak ada iman di hatinya, dia beramal karena ingin dipuji oleh orang, dia bersedekah karena ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Artinya amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita bersyukur
Allah sendiri menyebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian terus bersyukur, terutama nikmat yang telah kita berikan, yaitu rasa aman dan juga keimanan yang masih mencokol dalam hati kita, maka seandainya kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan, langgengkan keamanan di negeri ini. Dan jika kita bersyukur, semoga Allah langgengkan pula iman yang ada di hati kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka syukur yang hakiki, saudara-saudaraku jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya dengan lisan, namun benar-benar syukur yang mengena di dalam hati. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah, namun lisan kita juga diiringi dengan amalan perbuatan yang tidak mengeluh. Dan tentu yang lebih penting adalah bersyukur dengan amalan anggota tubuh kita. Di antara cara mensyukuri nikmat aman, di antara bentuk syukur atas kenikmatan keamanan yang kita rasakan, yang pertama adalah menjaga ukhuwah dan persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara satu dengan yang lainnya. Di antara bentuk nikmat yang kedua adalah menjauhi perpecahan. Dan yang ketiga adalah menebar kedamaian di tengah masyarakat, karena keamanan tidak akan terjaga tanpa persatuan umat. Dan juga di antara bentuk syukur atas nikmat iman, nikmat iman yang telah kita pupuk di bulan Ramadan yang lalu adalah menjaga keimanan. Jangan kita kotori dengan kesyirikan, jangan kita kotori dengan kekufuran. Dan yang kedua adalah menjaga ibadah, terutama ibadah salat 5 waktu, dan juga terus melanggengkan, memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan jadikan kita hamba Ramadhaniyin, yaitu hamba-hamba yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Tapi kita berharap dan jadikanlah kalian yaitu hamba Rabbaniyin, yaitu yang kenal Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun. Karena Rabb Tuhan dari bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang memiliki bulan Syawal. Karena Tuhan yang memiliki bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang memiliki bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Oleh karena itu, sebagaimana ungkapan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin, jadikanlah kalian hamba yang rabbani, jangan hanya menjadi hamba yang ramadhani, yaitu orang-orang yang hanya kenal Allah Jalla Jalaluh di bulan Ramadan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kita sama-sama berwasiat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah hanya kita mengenal Allah di bulan Ramadan saja, dan jangan pula kita hanya peduli menggelontorkan sebagian harta kita untuk berbuat baik kepada sesama hanya di bulan Ramadan saja. Maka di antara contoh amalan yang harus dijaga adalah kebiasaan puasa dan juga salat malam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ujian terbesar di bulan Syawal adalah apakah kita akan melanggengkan salat witir yang biasa kita lakukan di bulan yang sebelumnya. Ujian yang terberat di bulan Syawal itu adalah apakah kita masih menjaga puasa-puasa sunnah yang ada di bulan-bulan setelah bulan Ramadan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW masih terus menyemangati kita dengan sunnahnya. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa orang yang berpuasa di Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr, maka dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Sebagian ulama berpendapat tidak mesti berurutan, yang penting di bulan Syawal dan jumlahnya 6 hari. Maka kata Nabi SAW, kana kasiyamid dahr, karena puasanya tersebut seperti berpuasa sepanjang tahun. Ibarat kita telah berpuasa 30 hari, Allah kalikan dengan jumlah pahala yang banyak, dan Allah sempurnakan 6 kali atau 6 hari berpuasa di bulan Syawal, itu seolah-olah menggenapkan, seolah-olah kita berpuasa setahun penuh. Maka siapa yang bisa berpuasa setahun penuh tanpa ada bolongnya, tanpa ada tidak puasanya, maka ini adalah sunnah dengan pahala yang besar. Oleh karena itu, ahabbul a'mal, itu amalan yang Allah cintai ilallah adwamuha wa inqal. Maka jangan lupa nanti malam kita tetap salat witir, kita tetap jaga salat qiyamul lail kita meskipun hanya 2 rakaat, dan juga kita jaga tilawah kita meskipun hanya 1 halaman atau 2 halaman. Maka jangan sampai kita terputus, dan sekali lagi jangan kita menjadi hamba-hamba yang hanya mengenal Allahu Jalla Jalaluh di bulan Ramadan saja, namun kita menjadi hamba yang rabbaniyin. Dan semoga Allah menerima amalan kita dan amalan para jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga iman kita dan juga menjaga keamanan negeri kita, baik dari sisi fisik, militer, ekonomi, dan segala sisi yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu mari kita tutup khutbah ini dengan salawat dan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.